Kita ulas isu Blok Medan yang terungkap di persidangan mantan Gubernur Maluku Utara bersama pengacara Abdul Ghani Kasuba, Junaidi Umar, dan pakar hukum dari Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Junaidi dan selamat malam Prof. Hipnu. Selamat malam, Mbak. Saya ke Pak Junaidi dulu. Pak Junaidi, jadi yang menyatakan pertama kali Blok Medan di persidangan itu siapa? Jadi begini Mbak, yang menyatakan pertama kali Blok Medan itu kan sebenarnya pada saat pemeriksaannya Pak Bambang Hermawan. Waktu itu Pak Bambang Hermawan ini salah satu kadis PTSP, ya kan? PTSP di Maluku Utara waktu itu majelis hakim sempat menanyakan di beberapa sidang sebelumnya. Tapi karena selintas pertanyaan itu saja, jadi tidak berkembang gitu. Nah, yang jadi pertanyaan memang ketika disebut Blok Medan ini ada nama yang disebut? Atau hanya istilah Blok Medan saja yang disebut di persidangan? Atau ada nama spesifik yang disebut? Ya, jadi itu munculnya pada saat di tanggal 31 ya. 31 Juli. Sidang hari Rabu itu, tanggal 31 itu dari JPU menanyakan terkait dengan istilah Blok Medan. Disitulah terkonfirmasi ke Pak Kadis SDM ya, Pak Suryanto Andili, bahwa itu terkonfirmasi atas nama Wali Kota Medan. Seperti itu yang terkonfirmasi. Oke, saya ulang Pak Junaidi, maaf saya potong. Jaksa KPK menggali keterangan saksi Pak Suryanto saat itu soal Blok Medan dan terungkap di persidangan nama Bobi Nasution disebut di persidangan. Ya, itu yang disampaikan karena dia menyebutkan namanya Bobi, makanya JPU menanyakan Bobi yang dimaksudkan itu siapa, Bobi Nasution. Dan JPU mengejar lagi yang dimaksudkan Bobi Nasution siapa, Wali Kota Medan. Nah, seperti itu. Jadi itu berkembang di situ ya kan. Tapi begini Mbak, kami ini kan dari PH kan kami mau menjelaskan istilah ini polemik yang terjadi. Jadi kan AGK ini kan didakwakan suap dan gratifikasi kan sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh JPU KPK. Nah, sebenarnya di dalam dakwaan itu juga tidak ada sama sekali istilah Blok Medan ya gitu. Cuman hanya berkembang pada saksi-saksi gitu. Nah, makanya kami dari PH juga kenapa tidak kami berpikir ini sesuatu yang tidak terlalu relevan sama pokok perkara ya yang disidangkan di PN Ternate. Oke, tapi gini pertanyaannya Pak Junaidi. Ini kan soal korupsi izin tambang. Ketika di persidangan disebut ada tambang Blok Medan. Artinya gini, apakah kemudian Blok Medan yang disebut di persidangan ini terkait dengan kasus korupsi dari 2021 sampai 2023 yang menyeret klien Anda? Tidak Mbak. Itu tidak terkait itu gitu. Karena kami mengacu pada dakwaan itu di luar ya, dan saya bilang itu berkembang pada saat pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan saksi PTSP ya kan, kepala dinas SDM ya, sama Pak siapa ya, Muhammad Syarif gitu. Oke. Itu berkembang. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau menurut pengacara tersangka ini kemudian tidak katakanlah gini, tidak terkait, tapi disebut namanya di persidangan, perlu nggak diperiksa? Ya, begini Mbak, dalam suatu pengungkapan perkara itu ada dua perspektif untuk mendapatkan informasi. Bisa karena di tingkat penyidikan, bisa di tingkat karena pengungkapan suatu perkara di persidangan. Nah, di persidangan, saya sepakat Pak Junaidi, di persidangan adalah berbasis pada surat dakwaan, suap dan gratifikasi. Tapi dalam suap dan gratifikasi ini bisa mengembang. Jadi dalam suatu korupsi itu ada istilahnya pohon perkara Mbak. Jadi Pak ESDM itu sebagai pohon perkara yang bisa mengembang terhadap perkara-perkara lain. Apakah dengan TPPO, apakah dengan izin tambang, apakah dengan Blok Medan yang sedang diungkap. Ini suatu yang menarik. Karena meskipun di dakwaan ini nggak ada urusan soal Blok Medan. Betul, tidak ada. Tapi kan kalau seorang penegak hukum mengetahui informasi, itu bisa ditindaklanjuti. Bagaimana peran Blok Medan? Apakah ada korelasi dengan izin? Apakah ada tindakan yang terkait dengan sekarang ini? Itu yang dilakukan. Jadi suatu menarik ini. Pohon perkara yang terjadi perkara ini di kliennya Pak Junaidi itu bisa membawa kemana-mana. Berdasarkan informasi yang sah, yang saya kira Jaksa KPK juga harus mampu sejauh mana peran Blok Medan itu dalam kerangka suatu perkara suap dan gratifikasi. Karena suap dan gratifikasi memang betul terkait dengan pemerasan, terkait dengan pemberian suap. Tapi kan ada izin tambang. Nah, ini saya kira bisa mengulik Mbak.
Kalau jaksa mau loh ya mengulik sehingga perkara ini menjadi berkembang pada yang lain. Ini yang saya kira menarik dalam setiap penanganan korupsi di persidangan bisa mampu mengembangkan perkara-perkara yang lain. Perlu nggak diperiksa, Prof? Ya, kalau memang terkait dengan suatu perkara perlu. Tergantung pada pertanyaan dari penyidik, penuntut umum. Tergantung pada persidangan yang ada. Oke. Apakah kan gitu, Pak. Kalau ada ya wajib kan gitu. Nah ini saya tanyakan ke Pak Junaidi, kan juga terungkap di persidangan fakta bahwa klien Anda, AGK, ini sempat ke Medan untuk bertemu terkait dengan perizinan tambang. Yang ditemui ini wali kota Medan ini? Iya, iya Mbak, gini Mbak. Jadi apa Mas, terkait dengan pertemuan itu kan kami mengkonfirmasi terhadap satu anak beliau ya, namanya Najla Kasuba. Karena si Najla ini yang sering mendampingi AGK dalam setiap hal pertemuan-pertemuan, mungkin karena AGK dalam situasi yang sudah lanjut usia ya kan, makanya dia juga menyampaikan informasi kepada kami bahwa ketika di Medan itu hanya undangan, maksudnya pertemuan itu hanya duduk makan ya kan, ngobrol sebatas silaturahmi, setelah itu ya sudah ya kan, jadi tidak ada satu kata pun dibahas terkait dengan Blok Medan itu ataupun izin tambang ataupun apalah yang menyangkut dengan tambang itu tidak pernah diucapkan di dalam pertemuan yang di Medan. Jadi makanya saya kadang-kadang juga yang ngerasa kok ini orang bersilaturahmi kok seakan-akan bahwa dilarang gitu, itu kan aneh juga ya kan begitu. Kenapa ini ditanyakan kan karena ini kemudian jadi fakta yang terungkap di persidangan, begitu dikorelasikan dengan penyebutan Blok Medan, diketahui klien Anda ternyata pernah ke sana. Makanya kemudian saya tanyakan apakah ini ada hubungannya dengan katakanlah perizinan tambang begitu yang disebut-sebut Blok Medan. Nggak ada ya? Iya tidak ada Mbak, tidak ada. Jadi ternyata terkonfirmasi dari anaknya si Najla itu, dia menyampaikan bahwa tidak ada pembicaraan itu, sekedar makan silaturahmi dan setelah itu ya bubar gitu. Itu aja Mbak, jadi tidak ada pembicaraan sedikit pun, tidak ada. Saya ke Prof. Hipno lagi. Prof, tadi kalau Anda katakan ini seperti pohon, katakanlah istilahnya pohon perkara, pohon kasus begitu yang kemudian bisa berkembang lebih luas lagi. Jangkauannya kalau dari fakta-fakta yang muncul di persidangan ini sejauh mana ini bisa ditelusuri lagi jadi kemudian temuan kasus baru? Ya, kalau dengan kasus baru tergantung penyidik KPK, jaksa penuntut KPK akan mengembangkan atau tidak. Karena kalau persidangan yang Pak Junaidi itu fokusnya pada surat dakwaan yang dibacakan. Surat dakwaan yang dibacakan terkait dengan suap dan gratifikasi. Nah permasalahannya, dalam suap gratifikasi itu, kalau toh kemarin memang sudah ditentukan terdakwanya, mungkin enggak dalam suatu pemeriksaan itu ternyata ada pihak-pihak lain juga. Kan itu loh. Pihak-pihak lain yang disebutkan misalnya Blok Medan, Blok mana, Blok A, Blok B, Blok M, dan sebagainya. Itu kalau memang terjadi, ya, saya kira sebagai asas equality before the law dan asas suatu keterangan suatu perkara, penyidik KPK, penuntut KPK wajib mendengar kan gitu loh. Sejak mana perannya? Kalau memang tidak ada peran, ya selesai. Karena bagian itu membersihkan, kan kasihan juga disebut tapi ternyata tidak ada permasalahan apa-apa. Tapi artinya menurut Anda pemanggilan untuk konfirmasi atau cross check ulang itu penting dilakukan? Ya, penting dilakukan karena sudah disebut namanya sebagai terdakwa itu biasanya kan ada kepentingan-kepentingan yang lain. Apakah kepentingan langsung dan tidak langsung. Ini korupsi loh Mbak. Korupsi itu ada istilah benturan kepentingan loh. Ada 7 jenis loh. Tidak hanya korupsi terkait suap dan benturan kepentingan itu yang luas sekali. Yang luas sekali sehingga harus diproyeksikan ketika seseorang dapat jabatan tertentu, benturan kepentingan itu yang dihindarkan. Apakah ke arah situ? Lah ini saya kira juga perlu klarifikasi. Kalau tidak, ya skip. Tapi kalau iya, ya saya kira sebagai bentuk equality before the law ya diperiksa begitu. Artinya KPK yang kemudian bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya begitu, Prof. Hipno? Betul. Iya, karena pemeriksaan ini dilakukan oleh KPK. Gitu. Oke, akan mempengaruhi kasus ini yang sedang berjalan nggak? Tapi kan itu di luar dakwaan. Ya tidak. Makanya tadi saya katakan ini kan pohon perkara. Tidak berpengaruh karena suatu pemeriksaan suatu perkara berdasarkan surat dakwaan. Surat dakwaan itu yang harus diuji sejauh mana peran ABG, peran D dan sebagainya untuk apa yang dilakukan dengan gratifikasi dan suap itu. Tapi dari itu kan ada sisa-sisa yang lain. Nah itu yang dalam ilmu kriminalistik pengungkapan perkara itu tidak hanya dibentikan di persidangan bagian suatu yang luar biasa. Ampuh sekali pembuktian karena itu sudah diuji dan diucapkan langsung di dalam suatu persidangan yang korelasinya bisa didengar, yang kemudian hakim, penuntut umum, penasihat hukum bisa menilai apakah berperan atau tidak, bernilai atau bernilai. Ini yang saya kira suatu sudut percepatan penyelesaian perkara adalah ketimbang di tingkat penyidikan adalah pemeriksaan di tingkat persidangan. Oke.
Ya, sayang sekali sebetulnya kita sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari KPK, namun baik juru bicara berhalangan untuk mengonfirmasi apakah kemudian langkah selanjutnya yang akan diambil KPK pasca adanya fakta persidangan yang baru terungkap di persidangan AGK ini. Terima kasih Pak Junaidi, terima kasih Prof. Hipnu sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.